Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita akan membahas untuk pelajaran TIK kelas 5 bab 2, yaitu tentang mengenal perangkat lunak komputer bersama Miss Ikada. Selamat mengikuti. Ya, sebelum mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas segala sesuatu atau pengertian tentang perangkat lunak ya. Yang pertama adalah pengertian atau definisinya terlebih dahulu. Perangkat lunak merupakan kumpulan beberapa perintah yang ditindaklanjuti oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa komputer itu ada dua kelompok besar perangkatnya ya. Ada perangkat lunak disebut dengan software, dan yang kedua adalah perangkat keras yang disebut dengan hardware. Di sini kita akan khusus membahas tentang perangkat lunak atau software. Mari kita lanjutkan pada slide kedua. Ya, pembahasan selanjutnya tentang software yaitu cara kerja sistem komputer. Jadi kalau manusia menggunakan berbagai bentuk simbol, suara, warna, dan gerakan tubuh untuk berkomunikasi, apakah komputer menggunakan bahasa seperti yang digunakan manusia? Tidak ya, jadi komputer tidak menggunakan bahasa yang sama seperti manusia. Komputer menggunakan sistem perintah-perintah yang diberikan dalam bahasa komputer, yaitu komputer menggunakan sistem bilangan basis 2. Sistem bilangan basis 2 itu dikenal juga dengan nama kode biner. Kode biner itu terdiri atas dua simbol angka, yaitu 0 dan angka 1. Dan perangkat lunak ini ada macam-macamnya ya, ada 4 macam. Yang pertama sistem operasi, yang kedua program aplikasi, yang ketiga bahasa pemrograman, dan yang keempat program bantu. Mari kita bahas satu persatu macam-macam perangkat lunak. Ya, kita lanjutkan pembahasan macam-macam perangkat lunak. Tadi sudah disebutkan ada 4 ya, jadi sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi ini adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan. Jadi sistem operasi ini merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Kemudian yang kedua adalah program aplikasi. Program aplikasi itu ada dua macam, yaitu program aplikasi dan program paket. Jadi kalau yang aplikasi itu adalah tidak merupakan, di dalamnya tidak merupakan kumpulan program-program lain. Sedangkan kalau program paket itu misalnya kayak Office itu di dalamnya ada Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan program paket. Kemudian yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah membahasakan atau pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa orang atau bahasa manusia ke bahasa mesin. Jadi manusia kan memasukkan input datanya ke dalam komputer berupa tulisan dan angka gitu ya. Kemudian oleh program software bahasa pemrograman itulah dia yang merubah ke dalam bahasa mesin seperti itu. Dan yang terakhir adalah program bantu. Program bantu adalah berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Contohnya untuk memformat disket atau flash disk, kemudian mengcopy data dan sebagainya. Ya, pembahasan selanjutnya adalah tentang contoh-contoh perangkat lunak. Perangkat lunak atau software itu
banyak macamnya. Di sini hanya 3 saja yang Misika berikan, yaitu pengolah kata Microsoft Word, kemudian pengolah angka Microsoft Excel, dan pengolah gambar Microsoft Paint. Mungkin kamu masih bisa menyebutkan yang lain ya. Contohnya lagi ada PowerPoint untuk presentasi, kemudian ada lagi untuk menggambar itu ada Adobe dan sebagainya. Silahkan sebutkan. Ya, seperti biasanya kalau kita sudah membahas materi, tiba waktunya tugas, hanya 3 saja ya. Ada jelaskan pengertian perangkat lunak, kemudian sebutkan macam-macam perangkat lunak, yang ketiga sebutkan contohnya. Semua tadi sudah kita bahas ya, ada di slide-slide sebelumnya. Silahkan kerjakan, jawabannya ditulis di buku tulis, difoto, di japri ke Misika. Jangan lupa menggunakan nama, kelas, nomor absen, dan dikirimkan secara tepat waktu pada pelajaran TIK. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyelesaikan materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di waktu pelajaran TIK. Terima kasih sudah menyimak materi dengan baik. Sampai jumpa lagi pada materi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.